Terasa menyentuh. Oke, shalom Bapak Ibu semua. Sebelumnya saya senang sekali saya bisa berada bersama-sama dengan Bapak Ibu, teman-teman, saudara semua, walaupun kita berpisah satu sendiri-sendiri, tapi di sini kita mau bersama-sama. Kita mau satu roh bersama Tuhan. Ini pertama kali saya di PD Alfonsus dan nama saya Francisca, nama baptis saya Eugenia. Lalu saya diutus dari komunitas Santo Thomas Ibu Chunwahono. Dan saya parokinya di Paroki Kristus Salvator Slipi. Oke, kita nggak begitu jauh. Kalau saya ke Mangga 2 pasti lewat. Gunung Sahari tinggal belok ya. Kemudian malam ini kita semua sudah sampai di sesi 3 ya. Sesi 3 seminar pertumbuhan yaitu komunitas. Sebentar saya share screen dulu. Sudah keluar? Sudah keluar gambarnya? Sudah. Oke, thank you. Oke. Sesi 3 pertumbuhan temanya adalah komunitas Kristiani. Komunitas Kristiani itu seperti kita di sini ya, PD. Oke. Nah, di dalam komunitas Kristiani tidak lepas daripada satu kumpulan. Kita sama-sama berkumpul ya di sini karena kita ini adalah makhluk-makhluk sosial, manusia sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Walaupun sekarang kita sendiri-sendiri berjauhan di rumah masing-masing, tapi tetap aja kita mau kumpul-kumpul, kita mau bersosialisasi. Karena Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan butuh manusia lain untuk bisa bersama-sama tumbuh berkembang di dalam kehidupan kita. Tentunya di dalam bersama-sama tumbuh dengan kekurangan dan kelebihan kita masing-masing. Karena kita tidak ada satupun manusia yang sempurna. Betul nggak? Apa di sini ada yang sempurna, merasa dirinya sempurna? Ada nggak? Enggak. Ada. Kalau ada, kasih jempolnya. Ciptaan Tuhan yang luar biasa. Kita semua punya kelemahan, kita punya kelebihan. Jadi ada timbal balik, ada yang lemah, ada yang kurang, ada yang lebih, ada yang misalnya Eva punya kelebihan untuk penyembahan pujian. Lalu ada siapa nih? Hostnya Bro Yono ya. Coba saya lihat dulu. Hostnya itu punya kelebihan di dalam multimedia, sementara saya nggak punya kelebihan dalam multimedia. Untuk operasikan Zoom aja mesti belajar dulu. Nah, kita berkumpul di sini di dalam kekurangan dan kelebihan kita. Aduh maaf. Dan kita juga saling membutuhkan untuk saling melengkapi satu sama lain. Nah, seiring dengan kemajuan zaman di segala bidang, manusia itu cenderung sekarang lebih individualis. Apalagi sekarang ya, zamannya corona. Kalau dulu deket-deket, say hi, jabat tangan, shalom, mau. Sekarang ketemu orang jauh-jauh, nggak mau deket-deket, takut terpapar. Semakin individualis. Kemudian semakin karena sifat individual itu semakin kita tidak butuh karena saya sudah bisa sendiri. Dan itu yang membuat kita tidak mau berkomunitas karena saya merasa saya sudah mampu, saya sudah bisa. Merasa dapat mengatasi masalah sendiri sehingga jauh sedikit-sedikit mulai menjauh dari Tuhan. Karena saya bisa, saya nggak perlu Tuhan. Saya bisa kok semua, ini bisa, itu bisa, semua saya bisa. Nggak perlu Tuhan. Buat apa Tuhan? Nah, kalau kita mulai jauh daripada Tuhan, artinya kepekaan terhadap suara-suara Tuhan juga mulai menjauh. Mulai kita
tidak bisa mendengar lagi suara Tuhan yang jauh. Kalau misalnya saya bicara di sini, lalu Bapak Ibu di rumah masing-masing tanpa adanya teknologi ini kan tidak mungkin terdengar. Kalau Tuhannya jauh bicara di sana, kitanya di sini, sama tidak mungkin terdengar juga. Dan kalau kita mulai menjauh, mulai Tuhan itu sepertinya nun jauh di sana, maka apa yang mungkin akan terjadi, ya sikap-sikap kita yang mulai emosi, yang mulai lebih mementingkan diri sendiri, sombong ataupun apapun itu mulai muncul. 2 minggu yang lalu, Bapak, Ibu, teman-teman semua sudah masuk ke dalam 2 sesi. Yang pertama adalah doa, kemudian yang kedua adalah firman Allah atau sabda Allah. Nah, di dalam kehidupan kita sebagai umat Kristiani ada 4 unsur penting, 4 jari-jari kehidupan yang sangat penting yang tidak boleh satupun kita lewatkan. Yang pertama ada di sesi pertama yaitu doa. Dengan doa kita mendekatkan semakin dekat dengan Tuhan. Kemudian doa saja nggak cukup. Apalagi kita butuh firman Tuhan, kita butuh Alkitab, kita butuh mendengarkan suara Tuhan lewat Alkitab ini. Karena di sini ditulis percakapan Tuhan dengan kita sebagai anaknya, sebagai umatnya. Dan minggu ini, selain daripada 2 jari-jari tersebut, kita mulai masuk ke dalam persekutuan. Persekutuan seperti Bapak Ibu Saudara semua yang sedang ada di dalam Zoom ini adalah PDKK, Persekutuan Doa Karismatik, di mana semua orang yang merasa bahwa satu roh, satu jiwa, satu punya tujuan yang sama, berkumpul bersama-sama. Persekutuan Kristiani atau PD adalah sekumpulan orang yang mau mengaku dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kita di sini sama ya, semuanya. Kita mengakui bahwa Juru Selamat kita adalah Yesus. Satu, sama. Tidak ada misalnya saya mengakui Yesus yang lahir di Mesir, atau misalnya ada lagi Yesus yang lahir di Nazaret, atau misalnya satu lagi Yesus yang lahir di Bethlehem. Tidak, semuanya sama, satu Yesus. Satu Yesus yang kita percaya yaitu Yesus Juru Selamat kita. Anak daripada Bunda Maria dan Santo Yosef. Oke, nah kita lanjut. Anggota-anggota daripada Persekutuan Kristiani atau PD ini bersama-sama bersekutu, sama-sama ngumpul, yang digerakkan oleh gerakan satu roh, yaitu Roh Kudus. Kita semua percaya bahwa ada Roh Kudus di dalam hati kita. Kita semua punya Roh Kudus di dalam diri kita masing-masing. Ya, Roh Kudus yang memampukan kita, Roh Kudus yang menggerakkan kita, mengingatkan kita, oh setiap hari Senin ada PD, kemudian ikut yuk, ada kerinduan di dalam hati untuk ingin ikut, ingin bergabung dengan PD. Dan sekarang mau ikut dengan seminar pertumbuhan. Walaupun mungkin enak-enakan, ada yang nonton drakor, ada yang main game, atau senang chatting, atau misalnya kita video call, atau sama teman-teman, sepedaan, nih zaman sekarang ya, banyak yang sepedaan. Tapi kita mau merelakan waktu luang kita, merelakan waktu kita untuk Tuhan, untuk mendengarkan suara Tuhan. Nah, ini merupakan suatu gerakan dari Roh Kudus. Dan kita semua yang ada di sini mempraktekkan cara hidup jemaat pertama. Cara hidup jemaat pertama yaitu jemaat mula-mula yang setelah Yesus naik ke surga, mereka diberi Roh Kudus dengan lidah api, dengan tanda lidah api. Dan setelah itu mereka menggebu-gebu ingin mewartakan, menceritakan tentang Yesus.
bagaimana hebatnya Yesus, bagaimana Yesus itu mengubah hidup mereka masing-masing sehingga mereka mau berkorban, berkumpul, walaupun di saat itu mereka masih dikejar-kejar oleh tentara Romawi yang mau membunuh. Kalau ketahuan lagi ngumpul, bisa dibunuh, dibantai semua. Tapi mereka sembunyi-sembunyi, mereka bernyanyi, berdoa bersama, dan mereka juga saling berbagi. Bukan hanya berbagi pengalaman, tapi juga mereka saat itu berbagi materi, makanan. Berbagi makanan, karena kalau ngumpul terus, nggak bisa keluar, takut keluar, siapa yang punya makanan bagi-bagi. Karena mereka punya tujuan yang sama, yaitu ingin memuliakan Tuhan, ingin memberikan kabar sukacita. Dan mereka juga mengalahkan segala kebiasaan-kebiasaan dan cara berpikir dunia. Kebiasaan dan cara berpikir dunia adalah hal-hal yang ada di sekitar dunia kita ini. Cara berpikir kita yang melawan kehendak Allah, yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Nanti kita lihat ya. Dan menjadi saksi Kristus di dalam perbuatan dan perkataan dan gaya hidup. Karena ada Roh Kudus di dalam diri mereka masing-masing, di dalam diri kita masing-masing, maka perlahan demi perlahan perbuatan mereka diubahkan menjadi lebih serupa dengan Yesus. Perkataan mereka juga diubahkan, semakin enak didengar kata-katanya, tidak mengeluarkan silet-silet atau pisau-pisau untuk menusuk hati sesamanya, tapi memberikan kelegaan, memberikan sukacita untuk teman-teman. Dan gaya hidup mereka juga berubah. Gaya hidup yang bagaimana? Gaya hidup mereka yang mau mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan dirinya sendiri. Mereka mau mencurahkan, mengorbankan dirinya untuk kepentingan orang banyak. Tidak egois lagi. Nah, sekarang kita masuk kepada tujuan persekutuan Kristiani. Tujuan persekutuan Kristiani menjadi sarana umat Kristiani untuk menerima dan memelihara dan bertumbuh di dalam hidup baru di dalam roh. Persekutuan PD ini adalah menjadi alat, menjadi tempat, menjadi sarana untuk kita sebagai umat Kristiani untuk menerima lagi, untuk bisa memelihara kita, pertumbuhan kita di dalam hidup baru di dalam roh. Hidup kita yang sudah berubah, saya bukan lagi manusia lama, saya sudah menjadi manusia baru dan hidup di dalam roh, segala hal-hal yang tidak menyenangkan bagi Tuhan sudah saya tinggalkan, dan kalau kita tidak bersama-sama di dalam persekutuan Kristiani ini, maka mudah sekali kita untuk terseret kembali kepada menjadi manusia lama. Menjadi kita yang dulu, menjadi saya yang dulu. Nah, di sini kita semua bersama-sama berusaha untuk hidup dan bertumbuh di dalam menjadi manusia yang selalu hidup di dalam roh. Yang mau berubah, yang mempunyai pola pikir, mempunyai pemahaman bahwa bukan hanya Tuhan yang mengubah dunia, tapi saya juga mau berubah. Saya juga mau turut andil dalam pekerjaannya Tuhan. Kemudian, selanjutnya, kenapa sih kita perlu persekutuan Kristiani? Kenapa sih kita perlu PD? Yang tadi sarana ya, sarana supaya kita tetap ada di dalam lindungan Roh Kudus, jalan di dalam kebenaran. Dan merupakan sarana Tuhan melindungi umatnya. Kata Yesus, ini ayat yang sungguh-sungguh luar biasa saat saya baca. Yesus berkata bahwa aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Jadi
kita ini dari dunia apa dari Tuhan? Yesus bukan dari dunia, tapi berasal dari Allah. Nah, kita sebagai anak Allah, anak umat Kristiani, anak Allah, apakah kita berasal dari dunia atau kita berasal dari Allah? Di ayat ini Yesus menegaskan bahwa mereka, kita bukan dari dunia, sama seperti Yesus yang bukan berasal dari dunia. Jadi kalau kita bukan berasal dari dunia, apa sepatutnya sudah selayaknya kita ikut-ikutan orang dunia? Kan kita bukan berasal dari dunia, kita berasal dari Tuhan. Seharusnya anak Tuhan harus meneladani dan memberikan cermin tingkah laku bahwa kita adalah anak Tuhan, bukan anak dunia. Dan Yesus meminta supaya Bapaknya melindungi kita semua daripada yang jahat, melindungi kita semua daripada si iblis, melindungi kita semua daripada godaan-godaan dunia. Dan dengan itu kita lanjut. Kita belajar untuk mengutamakan cinta kasih kepada Allah dan sesama di atas kasih kepada dunia. Belajar untuk mengutamakan cinta kasih. Cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada sesama. Tadi saya balik ya ke sini. Oke. Ini ada 4 jari-jari. Yang pertama doa dan sabda Allah, arahnya ke atas dan ke bawah. Ya. Sementara persekutuan dan pelayanan arahnya ke samping. Artinya doa dan sabda Allah, firman Allah adalah akses kita untuk menuju kepada Tuhan. Tuhan yang ada di atas. Sementara persekutuan dan pelayanan adalah akses kita untuk mempraktekkan apa yang sudah kita lakukan di dalam doa dan sabda Allah. Jadi, bukan hanya kita harus memusatkan diri kita kepada Tuhan, kepada yang di atas, tapi kita juga harus seimbang. Nggak boleh ke atas terus sementara kita tidak peduli yang samping-samping. Samping-samping yang horizontal itu adalah cara kita mempraktekkan. Ya, kita kan belajar ya. Kalau belajar kan ada ujian praktek, ada ujian tertulis. Tapi itu adalah hasil daripada kita belajar sama Tuhan. Harus dipraktekkan. Prakteknya adalah lewat persekutuan, lewat PD, dan juga di dalam pelayanan. Nanti di sesi yang berikutnya, kita semua akan masuk ke dalam sesi pelayanan. 1 Yohanes 2 ayat 15, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, di dalam dunia. Jadi kita nggak boleh mengasihi apa yang ada di dalam dunia. Karena apa yang ada di dalam dunia itu adalah sifatnya sementara. Contoh, saya, ini di Pademangan ya. Saya kalau ke Pademangan senangnya makan seafood. Seafood di Pademangan ada seafood apa tuh namanya Raja Wali, saya suka ke sana, dan satu lagi apa tuh yang tempatnya besar sekali apa ya? Mulyono. Bukan apa ya? Empat kali ya. Indah Siput. Dan empat kali. Apa ya? Di pinggir jalan itu, terus itu ada masuk ke kayak parkiran gitu, gede banget. Mulyono. Oh, Mulyono ya. Oke. Saya tahu tempatnya tapi nggak tahu namanya. Nah, saya kalau ke situ, ya Kalimati, betul Kalimati. Tempat 9 deh kayaknya. Ya, saya nggak gitu perhatiin, saya cuma ingetnya kalau makan tuh di belakang ada tempat parkir sekalian sama meja-meja. Gede banget tempatnya. Kalau di Raja Wali kan kecil ya, sekarang dibagi 2 tuh. Tadinya kan besar, sekarang dibagi 2. Saya senang sekali makan ke sana. Tapi itu adalah makanan untuk keduniawian saya, supaya perut kenyang. Pulang dari makan seafood, nggak berapa lama
nggak bisa bertahan sampai seminggu ya, nggak mungkin. Aduh saya udah semaput kali kalau cuma makan seafood nggak makan lagi seminggu. Nggak bisa bertahan lama, paling hanya beberapa jam. Besok paginya saya mulai cari makanan lagi untuk sarapan. Apa yang di dalam dunia adalah sifatnya sementara. Sementara apa yang ada di dalam Tuhan adalah kekal. Semuanya adalah kekal selama-lamanya, tidak berkesudahan. Jadi yang dikatakan Yohanes, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau kamu mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam itu. Ya, makanya jangan terlalu memikirkan hal dunia, tapi kita juga harus seimbang, harus sama rata, ke atas dan ke samping. Jadi kita semua ada di dalam lingkaran, dalam porosnya Tuhan, dalam roda-roda kehidupan yang berpusat kepada Tuhan, berpusat kepada Allah kita sendiri. Kemudian yang ketiga, nah kita sudah hidup baru di dalam Roh Kudus, kita bersekutu, kita sama-sama di dalam PD. Ternyata mulai meninggalkan hal-hal duniawi, keinginan-keinginan duniawi, pokoknya sudah mulai suci deh gitu. Kata orang dunia kita tuh udah mulai suci gitu. Ternyata kesucian hidup kita tidak akan bertahan lama karena si iblis, keduniawian, kedagingan dan kuasa gelap, godaan iblis akan terus nunggu, akan terus mengintai kita saat kita lengah, mereka akan mencaplok kita, memakan kita dan menyeret kita kembali ke dalam hidup kita yang lama, ke dalam dunia kita. Ke dalam dunia kita dan senang akan keduniawian kita. Apa saja yang menjadi tantangan hidup Kristiani? Yang pertama adalah dunia. Sorry, sebentar. Yang pertama adalah saya salah. Sorry. Saya kelompat. Tadi di sini harusnya ke sini. Nah, oke. Lompat. Oke. Komitmen. Tadi ini kita sudah belajar dan mengasihi dunia, tidak mengasihi dunia. Kemudian kita butuh komitmen untuk tetap di dalam persekutuan, untuk tetap berada di dalam jalurnya Tuhan, untuk tetap hidup baru di dalam roh. Kita butuh komitmen. Salah satu komitmennya adalah seperti saat ini, seperti kita sekarang. Kumpul-kumpul, dengar-dengar firman Tuhan, nyanyi-nyanyi, penyembahan, dan apa yang dirasakan kalau kita udah ngumpul-ngumpul gini ya, udah dengar-dengar firman Tuhan, kayaknya hati itu enak, lega, damai, sukacita. Kalau misalnya ada gangguan anak, suami, istri, orang tua, saudara, teman yang tiba-tiba cari gara-gara nih, misalkan buat kita emosi, pancing-pancing. Kalau kita ada damai sukacita di dalam hati kita, yang begituan lewat semuanya. Godaan-godaan itu lewat karena kita berkomitmen sebagai anggota Persekutuan Kristiani. Dan komitmen ini ada beberapa. Yang pertama adalah komitmen dasar. Kalau kita ada di dalam Persekutuan Kristiani, artinya di dalam PD ini, PD itu adalah bagian daripada gereja. Nah, PD itu merupakan bagian kecil daripada gereja Katolik kita yang besar. Ya, dan semua anggota harus saling menunjang tanpa pilih-pilih. Karena Yesus juga menyelamatkan kita tidak pakai pilih-pilih, semuanya sama rata. Enggak dipilih-pilih, enggak diayak-ayak, enggak. Semuanya rata, semuanya diselamatkan. Dan kita juga harus saling mengasihi, saling menunjang, dan saling support untuk satu kesatuan di dalam PD kita ini. Walaupun ya, di dalam persekutuan ini kita sering ada yang beda-beda pendapat, tapi perbedaan pendapat itu bukan untuk menceraikan, tapi untuk menyatukan kita untuk lebih lagi
memiliki komitmen untuk terus berbuat sesuatu untuk PD kita, untuk bagian daripada gereja kita. Karena gereja adalah sebagai tubuh dari tubuh mistik Yesus, adalah sesuatu yang tidak kelihatan. Kita percaya kepada Allah, roh Allah yang tidak bisa kelihatan. Kita tidak bisa melihat seperti apa yang dunia tawarkan. Contohnya seperti tadi makanan kita adalah makanan kalau jalan-jalan ke Pademangan, makan seafood. Makanan daripada Tuhan dapat kita rasakan, tapi tidak dapat tidak dapat terlihat wujud nyatanya. Walaupun ada Alkitab ya, ada Alkitab yang kita bisa baca. Tapi makanan rohani itu hanya dapat kita rasakan, nggak ada wujudnya, nggak ada bentuknya, 3 dimensi, berapa dimensi, nggak ada bentuknya. Tapi dengan pekerjaan Roh Kudus, maka kita bisa merasakan. Dan kuasa Allah yang ada di tengah-tengah itu memampukan kita melaksanakan perintah-perintah daripada Yesus. Dan Yesus butuh kita ini semua yang ada di dalam persekutuan Kristiani, di dalam PD, untuk jadi corongnya Tuhan, untuk jadi perpanjangan tangan Tuhan, jadi corongnya Tuhan. Siapa yang bisa pujian, siapa yang bisa doa, siapa yang bisa konseling, siapa yang bisa mewartakan, itu adalah mulut. Dan kita semua punya mulut yang kita juga pasti mau kalau mulut kita semua dijadikan corongnya Tuhan, dijadikan alatnya Tuhan untuk mengajak jiwa-jiwa yang letih datang kepada Tuhan. Kalau kita satu saja mampu mengajak satu jiwa dan orang tersebut kemudian ikut jadi dekat dengan Tuhan, apa yang kita rasanya senang, rasanya sukacita. Oh Tuhan, luar biasa ya, Tuhan pakai saya untuk menyelamatkan satu jiwa. Dan itu adalah yang Tuhan mau, komitmen yang Tuhan mau. Kemudian yang kedua, komitmen bersama. Komitmen bersama mempunyai komitmen untuk bersatu di dalam Tuhan. Kapanpun, dimanapun, sepenuhnya kita mau bersatu dengan Tuhan, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita. Dan di dalam kebersamaan ini muncul sikap bela rasa, saling mengasihi, saling mendukung, saling kalau ada teman kita yang susah, saya yakin percaya di dalam komunitas, di dalam PD, kalau ada teman yang susah, pasti langsung tim PD, anggota PD ini semua langsung berinisiatif untuk menjenguk atau untuk memberikan kekuatan lewat doa, lewat lewat kata-kata. Saya yakin percaya, seperti saya di dalam komunitas, saya sungguh-sungguh diberkati di dalam komunitas Santo Thomas. Nanti saya akan cerita ya. Kemudian yang ketiga, komitmen penuh. Komitmen penuh yaitu tunduk taat pada persekutuan untuk segala hal yang penting dan segala keputusan yang penting. Namanya juga persekutuan yang tidak cuma satu orang, tapi banyak orang sama-sama ngumpul. Beda kepala, beda isi hati, dan beda cara untuk berbicara, beda cara untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam pikiran kita masing-masing. Pastinya 1, 2, 3 kali terjadi gesekan, bentrokan. Dan pastinya ada ketidaksesuaian. Tapi kita sebagai anggota persekutuan, sebagai tim PD, kita wajib tunduk taat pada persekutuan. Misalnya, kalau ketua PD-nya menentukan, oh hari ini tanggal segini kita mau rapat ya, kita sebagai anggota, kita ikut, kita datang, kita berpartisipasi.
Atau mungkin tentunya seminar pertumbuhan ini kan sudah direncanakan jauh-jauh ya, beberapa bulan sebelumnya. Ini juga saat dirapatkan semua satu suara. Beda-beda dikit, cincai. Salah-salah dikit, cincai. Kalau kita mementingkan apa yang saya mau, maka persekutuan doa ini bisa-bisa bubar jalan. Tidak ada lagi persekutuan. Oke, kita lanjut. Yang keempat, bersatu hati sejiwa untuk mengutamakan kesatuan di atas kepentingan pribadi. Nah itu tadi, kalau rapat, sementara misalkan saya enakan nonton sinetron ya, mama saya ini lagi nonton sinetron nih. Enakan nonton sinetron ya, daripada rapat. Ngantuk, apa yang diomongin juga nggak jelas, masih belum final, masih belum bulat, masih ngelantur ke sana ke sini. Ngapain saya datang? Udah aja nanti kalau setelah ada keputusan, oke, saya baru datang. Tidak. Kita semua mengabaikan kepentingan pribadi untuk kemajuan persekutuan kita. Karena kita sudah sehati sejiwa. Sehati sejiwa, satu tujuan yaitu percaya bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Kemudian komitmen untuk hidup secara benar dan kudus. Hidup secara benar dan kudus ini kita lagi belajar nih saat ini. Kita lagi belajar, kita lagi mendengarkan bagaimana sih hidup yang benar, bagaimana sih hidup yang kudus, supaya kita tidak menjadi manusia yang dulu lagi, manusia yang duniawi, tapi manusia yang benar di hadapan Tuhan dan manusia yang kudus di hadapan Tuhan. Dan kita semua juga bersatu agar semua menjadi saudara di dalam satu keluarga, yaitu wadahnya PD ini, persekutuan doa ini. Satu keluarga yang porosnya adalah Tuhan, Allah Bapa kita, Allah Bapa yang mencintai kita semua. Kita yang ada di belahan bumi manapun, Tuhan nggak pilih-pilih, Tuhan nggak ayak-ayak, Tuhan nggak lihat-lihat ini kira-kira kurang ya, nanti ke belakangnya, ke depannya kurang bagus ya. Delete deh, sentil deh, nggak usah. Ini bagus nih. Persekutuan di Pademangan bagus nih. Boleh deh buat saya, ikut saya, jadi anak saya. Tuhan tidak pernah memilih itu. Walaupun kita pernah berbuat dosa yang sangat-sangat tidak terampuni, ketika kita bertobat, Tuhan pasti mengampuni. Oke, kita lanjut ke tantangan hidup Kristiani. Nah, yang tadi saya lompat nih langsung ke sini. Oke, yang pertama tantangan hidup Kristiani adalah dunia. Kebiasaan cara pandang dunia dan cara berpikir melawan kehendak Allah adalah hal-hal duniawi. Contohnya, kita masuk ya. Oke, ini. Contohnya, hal-hal atau kebiasaan cara pandang yang melawan kehendak Allah. Materialisme. Ini keluar semua gambarnya atau ada gambar yang satu-satu? Udah keluar semua gambarnya? Ada 4 foto di sini? Udah ya? Sudah Keluar, Bu, keluar. Oke. Ya, yang pertama, materialisme. Zamannya Bapak Ibu, teman-teman semua, waktu kita kecil, tahu nggak ini siapa nih yang lagi terjun? Tahu nggak siapa nih yang lagi terjun? Paman Gober. Iya betul, Paman Gober. Dulu bacaan kita Dona Bebek ya. Nah si Paman Gober ini terkenal sekali. Aduh, pelitnya minta ampun. Nggak mau keluar uang sedikit pun. Licik lagi. Maunya uangnya tetap, tapi dia dapat makanan atau dapat apa gitu dari orang lain. Sementara dia timbun uangnya sampai dia bisa berenang katanya. Kalau ini dia berenang di dalam kolam uangnya. Materialisme di mana pikiran kita yang ada di kepala nih, di otak kita di sini nih cuman uang melulu, duit melulu, haucuan melulu, tidak memikirkan yang lain. Akibatnya
Kalau kita terus-menerus memikirkan uang tanpa ada hubungan ke atas dengan Allah dan firman Allah, biarin uangnya segini banyak juga si Dona Bebek tuh kan kayaknya takut nggak ya kalau dia ninggalin gudang uangnya atau dia buka lebar-lebar gudang uangnya biar keponakannya si Dona Bebek terus siapa lagi yang kecil-kecil 3 itu bisa masuk. Kan nggak pernah ya si Paman Gober ini kayak jarang-jarang, saya lupa deh, hampir nggak pernah mengizinkan si siapa tuh namanya Kwik Kwek Kwak ikut berenang di sini. Jadi dia kalau berenang di kolam uangnya dia berenang sendirian. Egois. Egois. Jangan sampai kita seperti ini. Kemudian yang kedua nih, yang paling atas nih, lagi buka botol. Hedonisme. Hedonisme adalah sikap yang mereka menganut pemahaman YOLO. You only live once. Kamu cuman hidup 1 kali saja. Namanya hidup cuman sekali, ya nikmatilah. Ngapain susah-susah, jadi pesta-pesta, senang-senang. Nggak inget kalau kita harus punya hubungan ke atas. Harus punya hubungan ke samping. Ini yang penting saya senang. Teman-teman duniawi ini. Maunya mewah, senang-senang, pesta-pesta, jalan-jalan. Yang senang-senang. Kalau hanya memikirkan ini saja juga tidak baik. Kemudian yang ketiga ini, ada anak 2, yang satu lagi makan, yang satu lapar nih. Pengen makan tapi nggak dikasih. Padahal di dalam piringnya ada lagi 1. Kadang-kadang kita juga suka seperti itu. Tapi saat ini, karena kita sudah jadi anak-anak Tuhan dan hidup baru di dalam Tuhan, kita tidak akan punya perilaku seperti ini. Kasih kita terhadap sesama melebihi kasih terhadap diri kita sendiri. Dan ini di gambar yang keempat, ada orang lagi lewat jalan belakang. Lewat jalan belakang kasih sesuatu untuk kepentingan dirinya pribadi. Diam-diam ya, nanti order saya lolosin ya, ini buat kamu. Diam-diam ya. Tidak, kita semua yang sudah menjadi anak Tuhan tidak punya sikap seperti ini, materialisme, hedonisme, dan individualisme. Kemudian, godaan yang kedua, kedagingan. Bapak Ibu ada yang nggak punya daging nggak? Nggak ada. Kita semua punya daging ya. Kalau nggak punya daging, kalau ada yang nggak punya daging, aduh, saya takut. Kita semua punya daging, dan daging itu adalah kelemahan kita. Segala aktivitas kita yang melawan kehendak Allah. Gambar yang pertama nih. Gambar yang pertama. Saya benci nih sama si cewek yang lagi ngomong sama cowok nih berdua. Cemburu saya. Nggak suka sama dia. Centil. Suka cari-cari perhatian. Walaupun kita tidak berbuat apapun, kita cuma punya pikiran nggak suka aja, itu adalah salah satu dari kelemahan kita. Kedagingan kita, yaitu kecemburuan, iri, dan itu adalah salah satu daripada 9 dosa pokok. Kemudian yang kedua, sama. Ini apa nih? Ngene iki pamite ngopi, tapi dia malahan pacaran. Sementara yang belakangnya ini jalan bawa batu mau ditimpuk. Ini juga cemburu. Laki-laki ini tidak setia. Laki-laki ini cenderung tamak, dan tamak itu juga ada di dalam salah satu dosa pokok manusia. Nggak cukup 1 cewek, maunya 2 cewek, 3 cewek, 4 cewek, bahkan kalau bisa banyak cewek. Dan itu adalah nafsu kedagingan kita. Kalau misalkan ada yang
bangga, oh saya pacarnya banyak nih. Ini cerita tentang ABG ya, tentang ABG. Waktu itu beberapa tahun yang lalu, anak-anak saya masih kecil dan saya masih butuh pembantu ART. Nah, si ART ini masih muda dan cantik. Pokoknya mukanya cantik, kulitnya halus, itu cantik sekali. Satu kali saya terkaget-kaget karena belum ada WA ya waktu itu, belum ada, pokoknya belum ada smartphone, masih telepon interlokal. Saya terkaget-kaget, tagihan telepon saya 1 juta di rumah. Kaget. Ternyata si pembantu ini pakai telepon rumah untuk pacaran. Terus waktu ditanya, memangnya kamu punya pacar berapa? 14, dia bilang. Dia punya pacar 14 katanya. Banyak amat. Memangnya kamu suka diapelin? Enggak, cuma teleponan aja. Waduh, saya bilang dalam hati, aduh, kamu pacaran pakai telepon saya yang bayar ini sampai 1 juta lebih. Kemudian dia bisa berkata gini, Bu, itu kan pacar saya banyak katanya. Pacar saya gantian, nanti ini kan seneng kalau saya punya pacar banyak. Dia punya kebanggaan kalau pacarnya banyak. Seneng kalau ada banyak cowok-cowok yang datang. Umurnya waktu itu mungkin sekitar 16-an lah. 16, 17. Nah ini juga sombong, pride, harga diri yang tidak boleh kita miliki untuk keduniawian kita. Kemudian godaan untuk nafsu seks bebas. Atau ini dosa kecil, tapi bisa mematikan, bergunjing, ngegosip. Ini juga, aduh kayaknya susah banget ya kalau nggak ngegosip tuh. Mau udah pengen ngomong, udah di ujung sini pengen ngomong. Tapi untuk ngeremnya itu, aduh susah sekali. Udahlah ngomong sedikit deh. Ngomong sedikit, akhirnya jadi panjang. Semuanya dibeberkan. Kedagingan kita menarik kita untuk menjauh daripada hubungan kita dengan Tuhan, dan kedagingan kita juga merusak hubungan kita dengan Tuhan. Yang ketiga, kuasa kegelapan atau godaan iblis. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis bagaikan singa. 1 Petrus 5 ayat 8. Dia nggak pernah tidur. Kita ada tidurnya. Dia nggak pernah tidur. Dia nggak pernah istirahat. Rajin banget dia. Tapi rajin dalam tanda kutip. Rajin yang jahat. Rajin yang mau bawa kita masuk ke dalam neraka. Rajin yang mau membuat kita sengsara. Kalau Tuhan rajin panggil-panggil kita supaya ikut nanti kita senang. Kalau iblis rajin panggil-panggil kita juga, tapi dia mau supaya kita sengsara. Nah, Bapak Ibu, jauhi godaan-godaan seperti ini. Jauhi kedagingan kita, jauhi kuasa gelap, lalu jauhi keinginan-keinginan dunia. Oke, kita lanjut. Yang keempat, reaksi negatif terhadap persekutuan Kristiani. Yang pertama adalah sikap defensif. Nggak mau ikut. Nggak mau, nanti takut diajak-ajak, kalau udah sekali ikut nggak bisa keluar. Padahal saya nggak suka-suka banget. Belum juga dicoba. Kalau udah dicoba, ketagihan nggak Bapak Ibu? Ikut PD ketagihan nggak? Ketagihan ya. Saya saja udah ikut PD sejak waktu itu anak saya masih sekitar TK, playgroup. Sekarang anak saya udah kuliah dan semakin hari kita semakin cinta dengan PD. Kayaknya kalau nggak ke PD itu ada satu yang hilang. Seneng gitu di dalam PD itu, walaupun mesti berkorban, tapi di dalam, kalau kita ikut PD itu kayak pulang bawa sesuatu yang seperti habis dicas, full baterainya. Salah sangka
atau tidak rela? Salah sangka atau tidak rela? Sebentar ya. Salah sangka atau tidak rela? Tidak rela meluangkan apa yang kita miliki untuk mendekat kepada Tuhan. Makin dekat sama Tuhan banyak aturan. Nanti nggak boleh ini, nggak boleh itu. Mesti suci, mesti berdoa. Kalau nggak berdoa ditanyain, kamu udah berdoa belum? Mau jawab belum? Malu. Mau jawab udah? Bohong. Nggak, mendingan nggak ikut. Tidak rela. Salah sangka. Padahal, ya itu tadi ya, kita yang udah nyemplung, kita yang udah ikut pede, makin hari kita makin senang dengan persekutuan Kristiani ini. Makin hari kita semakin banyak teman, makin punya temannya itu yang lebih daripada saudara. Nah, kemudian nggak punya waktu, sibuk, masih kerja, buka toko, masih meeting, masih bikin kue, masih ketemu klien, macam-macam, nggak punya waktu. Itu adalah sebagian daripada alasan kita, excuse kita untuk mau lebih dekat kepada Tuhan. Nah, yang ini, takut lebih sibuk lagi. Saya pernah merasakan, waktu anak saya kecil saya takut, aduh nanti kalau ikutan PD ntar disuruh jadi ini, disuruh jadi itu, pelayanan ini, pelayanan itu. Kan datangnya mesti lebih awal. Sementara anak-anak saya, kalau pas harinya saya tugas, dia ada ulangan banyak. Aduh, gimana ini, pusing deh. Anak atau ke PD? Enggak deh, nanti takut diomongin orang juga, nggak bertanggung jawab. Takut lebih sibuk lagi. Dan sikap lagi-lagi individualisme. Individualisme nggak penting jadinya sama orang lain. Yang penting saya aja yang penting, orang lain nggak penting. Saya aja yang benar, orang lain nggak benar, orang lain salah. Nah, sekarang aja udah repot ngurusin diri sendiri. Apalagi nanti kalau ikutan PD ngurusin orang, enggak deh, ngurusin orang pusing. Gitu. Oke. Sekarang kita lanjut lagi ke ini poin terakhir. Nah, setelah kita tahu pentingnya persekutuan doa, kemudian kita harus punya komitmen, dan kemudian kita harus melawan segala godaan-godaan duniawi, godaan-godaan iblis, kemudian godaan-godaan yang lain juga. Ini yang kelima. Ini adalah prakteknya kita ketika kita ada di dalam persekutuan Kristiani, di dalam PD. Yang pertama, koinonia. Gambarnya orang lagi berdoa. Ini biasa mungkin kalau kita mau ada acara besar, kita pasti doa gini ya, ngumpul ya. Gandengan tangan, bikin lingkaran, kita praise and worship bareng-bareng sebelum acara dimulai. Koinonia adalah bersatu dalam kasih persaudaraan. Ini sebentar. Ini. Koinonia adalah bersatu dalam kasih persaudaraan. Oke? Artinya kita perlu bertemu muka. Saya balik ke slide yang ini. Kita perlu bertemu muka, kita perlu ketemu teman-teman kita. Seperti saat ini, walaupun virtual, cuman kelihatan gambarnya aja. Tapi saat kita kumpul, saat kita ketemu teman, kayaknya seneng banget, kangen gitu ya. Kita perlu ini, kita perlu berkumpul, tatap muka untuk saling dekat, bersatu bersama teman-teman kita, bersama sesama kita, bersama umat kita, bersama imam kita, sama pastor kita, dan sesama tim berfellowship, menyembah Tuhan, karena di saat-saat ini bukan hanya kita saja, tapi kita juga perlu berbaur dengan umat kita. Bukan hanya tim saja yang harus dekat, tapi tim juga harus dekat dengan umatnya. Itu, koinonia. Jadi semua bersama-sama dekat, bersatu di dalam Tuhan. Yang kedua adalah liturgia.
Oke. Liturgia adalah semangat berdoa dan bersatu dalam gereja yang berpusat kepada Ekaristi. Semangat berdoa dan berpusat dalam Ekaristi. Artinya, kita semua harus tetap ikut Ekaristi. Karena di dalam Ekaristi ada Tuhan, ada Roh Kudus, ada Yesus, ada Allah Bapa yang masuk ke dalam diri kita pribadi. Dan selain Ekaristi, kita juga bisa mempersiapkan diri dengan adorasi. Adorasi itu adalah penyembahan, memuja, adore, memuja Tuhan. Sama seperti kita worship, memuja Tuhan, memuji Tuhan. Kita persiapkan diri kita untuk masuk ke dalam suasananya Tuhan. Kalau adorasi, kalau penyembahan itu adalah tubuh Kristus yang ditahtakan, artinya tubuh Kristus itu ada di luar. Kalau adorasi kan tubuh Kristusnya ada di depan ya. Nah, sementara kalau Ekaristi lewat sakramen Maha Kudus, hostinya itu masuk, kita makan, ada, mengalir di dalam tubuh kita. Kemudian yang ketiga, kerikma. Kerikma adalah pewartaan kabar baik. Bapak Ibu semua, saat kita pulang di akhir misa, kita semua diutus beritakan kabar sukacita. Artinya bukan hanya tugas saya saja, tugas imam saja, tugas pengajar, tugas pewarta, tapi semua daripada kita, siapapun kita diutus kepada tugas yang sama, mewartakan kabar sukacita. Kemudian yang keempat, diakonia. Diakonia adalah pelayanan dalam kasih Kristus ini. Diakonia adalah pelayanan dalam kasih Kristus. Gambarnya, ini saya ambil dari gambar perumpamaan tentang orang Samaria yang luka itu ya. Kita mau berbagi, kita mau melayani, kita mau melakukan pelayanan dengan kasih Tuhan. Karena Tuhan juga sudah mau melayani kita duluan. Masa kita nggak mau? Masa kita hitung-hitungan? Masa kita takut seperti orang Farisi dan imam-imam Lewi ini? Siapapun sesama kita, kalau kita lihat mereka butuh pertolongan, kita akan tergerak untuk memberikan pertolongan kepada mereka. Pelayanan ini dilakukan atas dasar kasih, bukan sebagai kewajiban. Kalau kita melakukannya sebagai dengan dasar kasih, kita melakukannya dengan sukacita, rela, mau dengan sendirinya. Tapi kalau kewajiban, seperti anak-anak misalnya ya, wajib belajar kalau mau ulangan. Disuruh belajarnya aja susah. Atau misalnya kita punya staff, kita punya anak buah, disuruh ngelakuin tugas, itu kayaknya males-malesan. Itu kan kewajiban. Kalau kewajiban itu mau nggak mau kita harus melakukan. Wajib. Kalau enggak nanti ada akibatnya. Tapi kalau kita melakukannya dengan rela, kita nggak mikirin lagi, nanti nggak dapat gaji, atau nanti saya nggak masuk surga. Enggak. Kita mau dengan sendirinya, kita rela, nggak dapat balasan, nggak dapat imbalan pun kita mau melakukannya. Yang kelima, marturia. Marturia adalah kesaksian hidup Kristiani. Nah, apa sih maksudnya kesaksian hidup Kristiani? Kita ini sekarang sedang melakukan marturia sebagai saksi-saksi Tuhan, mau bersaksi untuk kemuliaan Tuhan. Lewat persekutuan doa ini, kita diberi wadah, kita diberi sarana, kita diberikan alat supaya kita bisa berbagi, menjadi saksi daripada Kristus yang sudah bekerja di dalam kehidupan kita. Yang keenam, persekutuan Kristiani, bagaimana cara membentuknya? Yang pertama adalah sadar dan menyadarkan bahwa persekutuan adalah untuk menghadapi pengaruh duniawi. Ini senjata kita
untuk godaan-godaan tadi ya. Dan kita mulai menghayati kehidupan gereja, kemudian mengajak untuk memberikan komitmen. Dalam persekutuan Kristiani, dalam komunitas, kita menjadi bagian daripada komunitas gereja Katolik yang besar sedunia. Walaupun kita adalah anggota daripada persekutuan di paroki, tapi kita sudah menjadi bagian dari persekutuan yang besar, persekutuan gereja Katolik. Kemudian yang ketiga, mengajak untuk memberikan komitmen sesuai dengan kemampuan waktu, tenaga, dan karunia yang Tuhan berikan, misalnya jadi pendoa, jadi singar, jadi WL, jadi multimedia, jadi ketua. Itu adalah salah satu talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Yang keempat, persekutuan sebagai sarana agar semua orang dapat saling mendukung dalam kasih dan kuasa Kristus. Saling dukung, saling bela, mendoakan, melayani, itu sudah menjadi ciri khas daripada persekutuan kita ya, daripada PD kita. Dan yang kelima, melakukan secara konkret pesan Yesus mengenai kasih melalui persekutuan Kristiani. Kita sedang melakukan pesan Yesus. Yesus berpesan bahwa kabarkanlah sukacita supaya semakin banyak orang ikut dengan dia. Jadilah garam dan terang dunia. Kita sedang menjadi garam dan terang dunia yang mengasinkan laut yang tawar, air yang tawar, dan memberi rasa kepada makanan yang tawar, dan juga memberi terang kepada orang yang di dalam kegelapan. Kemudian sadar menghayati ciri-ciri pokok suatu komunitas Kristiani. Pengajaran, pengalaman, bimbingan, harus saling melengkapi dalam hidup berkomunitas. Artinya kita saling mengajari, kita saling berbagi pengalaman, kita juga saling melengkapi. Kan kita semua bukan manusia yang sempurna. Oleh karena itu kita butuh orang lain, kita butuh komunitas untuk saling melengkapi. Oke, sebagai penutup, Tuhan menghendaki kita untuk bersekutu sebagai umat dan keluarganya Tuhan. Bukan keluarga kita pribadi, bukan keluarganya dunia. Maka persekutuan itu harus perlu agar kita bisa hidup sebagai pengikut Kristus. Dan di antara berbagai macam komunitas yang ada di dalam gereja Katolik, pilih salah satu komunitas yang paling sesuai dengan panggilan hidup kita. Ada yang suka Legio Maria, ada yang suka PD, ada yang suka meditasi, ada yang suka Lectio Divina, apapun itu. Karena panggilan hidup kita ada di dalam Roh Kudus. Dan Roh Kudus memampukan kita untuk memilih komunitas mana yang paling cocok untuk kita. Oke, Tuhan memberkati. Semoga pengajaran dalam seminar pertumbuhan mengenai komunitas ini dapat membawa bekal, dapat membawa sukacita kepada Bapak Ibu semua. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin. Ya, terima kasih atas perkenanan semua Ibu Francisca yang membawakan materi ini cukup baik. Kita tidak ada sesi kelompok, tapi kita sudah sepakat di awal kita akan mempergunakan waktu kita, masih ada waktu untuk kita ganti dengan sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab. Jadi saya persilakan Bapak Ibu tidak hanya sesi tanya jawab, tapi kita semua boleh mempergunakan waktu ini untuk mungkin sharing bagaimana saya terlibat di satu persekutuan, mungkin di wilayah atau di lingkungan. Mungkin itu yang membangun iman kita, atau kita melihat bahwa cinta Tuhan bekerja di dalam komunitas tersebut ya, boleh dari wilayah atau lingkungan atau dimanapun yang kalian Bapak Ibu mau sharing. Tapi satu pertanyaan saya, Ibu Francisca, saya mau mengajak orang ke komunitas PD, ya. Apa yang harus saya lakukan? Saya memperkenalkan tentang cinta Tuhan dulu, atau langsung mengajak dia terjun ke komunitas seperti itu. Kita memperkenalkan Tuhan ini yang
bagaimana bla 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 dulu, atau kita langsung bawa dia ke komunitas? Ini Mana dulu pertanyaan nih? yang cukup gimana ya? Yang pertama kita harus lihat bagaimana keadaan orang tersebut dulu. Jangan sampai kita salah langkah, karena kan tujuan kita kan mau dia ikut PD kita ya. Kita mau menyelamatkan jiwa dia. Tapi kalau misalnya kita cerita dulu tentang Tuhan nih, oh Tuhan tuh begini, 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 nggak masuk ke dalam kepribadiannya dia akan mental. Tapi kalau misalnya kita ajak dia dengan bersaksi, oh mungkin dia bisa masuk. Mungkin Sis Eva bisa lihat dulu, pelajari dulu orangnya apa. Dan selama kita mempelajari orang itu, kita bawa dia dalam doa. Biar Tuhan dan Roh Kudus yang tunjukkan cara apa yang terbaik untuk orang itu, nanti kita sukses bawa dia jadi beneran. Bahkan bisa jadi pentolan PD misalnya. Ajak dia, bawa dulu di dalam doa. Karena saya juga punya pengalaman ajak orang, langsung dicemplungin, kamu bantu ini ya. Oh, jadi masuk dalam kepengurusan. Ada yang mau, dia langsung semangat sampai akhirnya dia terus berkembang kerohaniannya, tapi ada juga yang mutung. Ada juga yang mau ikut beberapa kali terus nggak mau. Jadi mungkin kita harus lebih berhikmat supaya kita goal, kita berhasil mengajak orang tersebut ikut. Caranya biar Roh Kudus yang kerja. Apa lewat kesaksian kita, apa misalnya lewat diajak makan dulu, ngobrol-ngobrol sekali, 2 kali, lalu kita cerita-cerita tentang PD, sharing-sharing dulu saya seperti apa, kemudian ikut PD jadi seperti apa. Atau misalnya kalau dia haus firman, kita bisa ceritakan tentang firman Tuhan. Oh, cerita tentang banyak kan cerita tentang di dalam Alkitab. Misalkan cerita tentang Musa yang dulunya nggak bisa menjadi bisa, atau misalnya tentang Yusuf yang dulunya sudah sudah diulek-ulek, udah dijejek-jejek abis gitu, udah sampai ke dasar-dasar, tapi dia jadi orang besar, dan ketika dia jadi orang besar dia mampu mengampuni. Atau misalnya seperti Bunda Maria, banyak sekali contoh-contoh di Alkitab. Oke, biasanya kan yang kita bawa ke komunitas adalah karena dia mengalami sesuatu pergumulan gitu ya, dia nggak tahu mau kemana, lalu kita dan dia belum mengenal komunitas ini, lalu kita menceritakan bahwa kita doain dia nih, kita mendoakan, kita menjadi teman dia. Jadi apakah step ini salah gitu? Maksud saya bertemu dengan orang dan dia belum tahu komunitas karismatik itu seperti apa, karena dia menjadi Katolik yang hanya tahu misa saja, dia jadi tidak aktif di kategorial, maksudnya meditasi, hanya yang dia tahu misa, taunya misa. Hanya tahu misa dan lingkungan, di lingkungan pun di lingkungan ini tidak seperti di dalam komunitas PD gitu ya, beda, jelas beda. Teman-teman semua di sini juga terlibat di dalam lingkungan. Jadi artinya saling mengasihi terasa kental di dalam komunitas PD maksudnya. Ya dibanding dengan lingkungan, itu yang saya alami gitu, yang saya alami di lingkungan. Namun mungkin tidak semuanya. Nah, saya merasa bahwa ada ketika orang mengalami suatu pergumulan di dalam lingkungan, dia belum mengenal karismatik itu apa, dan kita udah doakan dan dia tergerak mendoakan, lalu kita bawa dia ke karismatik gitu ya, biar dia lebih merasakan bahwa tuntunan Tuhan lebih terasa ketika kita mau masuk di dalam komunitas. Karena menurut saya diri saya pun terbangun oleh komunitas gitu. Saya tanpa komunitas tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan mungkin tidak ada sampai hari ini. Betul. Seperti itu. Mungkin stepnya mendoakan dulu berarti ya Bu ya, mendoakan dulu, lalu baru pelan-pelan seiring berjalannya waktu membawa dia ke dalam memperkenalkan gitu ya, bukan masuk cemplungin sebagai pengurus gitu maksud saya, seperti itu ya. Karena kadang-kadang sering kita
kurang berhikmat mungkin ya, langsung dicemplungin sebagai pengurus. Taunya orangnya nggak mau, malahan sama sekali keluar dari PD. Saya pernah punya pengalaman seperti itu. Tapi ada juga yang memang terus. Tapi kalau tadi saya dengar cerita Eva, kalau dia sedang bergumul, artinya dia sedang ada dalam kesulitan masalah hidup. Yang seperti itu mungkin cara yang paling mudah, yang paling pas gitu, yang paling pas sesuai teori nih. Cara yang paling pas adalah kita memberikan kasih lewat doa, lewat penghiburan. Kita mencerminkan kasih Yesus. Kita bersikap mencerminkan kasih Yesus terhadap dia yang sedang bergumul. Karena orang yang lagi susah, bergumul, lagi pusing, lagi puyeng, lagi stres gitu, kalau dikasih perhatian, maka mereka akan semakin senang, semakin tenang, semakin enak gitu dirinya. Ini ada teman yang support, ini ada orang yang baik, sangat baik, sayang sama saya. Lalu kita bisa bicara bahwa saya ini sudah mengalami kasih Tuhan, jadi saya juga mau berbagi bahwa Tuhan juga sayang sama kamu, sama sayangnya seperti saya, sama sayangnya seperti kepada saya. Lewat jalur itu mungkin oke ya, lebih bisa, lebih cepat. Karena kalau orang yang sedang bergumul, apalagi masalahnya berat banget, biasanya agak-agak cenderung lebih sensitif dibanding biasanya. Karena dia lagi pusing. Kalau orang lagi pusing kan kayaknya bawaannya sering lebih cepat emosi ya. Gitu. Bagaimana jika orang itu yang belum mengenal Tuhan? Kalau orang itu belum kenal Tuhan, jangan kita jejelin dia tentang Tuhan yang berat-berat. Jangan dijejelin Tuhan yang berat. Bawa dulu dia ke komunitas atau bagaimana? Ajak boleh, ajak ke komunitas boleh, gak apa-apa. Sambil kita rangkul dia. Sambil kita perlahan-lahan. Saya lebih cenderung mengajak orang tidak dengan paksa, dengan yang cara yang keras, tapi dengan perlahan-lahan. Baik-baikin dia dulu, ajak ngobrol dulu. Istilahnya di lobi dulu gitu. Diajak ngobrol dulu, diajak, kamu mau nggak saya doakan? Atau misalnya kita bersikap perhatian gitu sama orang. Kira-kira apa yang jadi kebutuhan dia, kita perhatikan. Artinya bukan maksudnya cari muka ya, atau misalnya ada maksud supaya dia masuk PD gitu, enggak. Tapi dengan cara seperti itu kita mencerminkan bahwa Tuhan Yesus itu kan kasih, Allah itu adalah kasih. Jadi kalau kita mau mengajak orang lain juga kita gunakan apa yang Tuhan ajarkan. Tuhan kasih, Allah adalah kasih, Yesus mengajarkan cinta kasih, dan kita juga mempraktekkan cinta kasih kepada orang tersebut. Pelan-pelan, manis-manis bicaranya, jangan langsung gitu. Kalau kira-kira bisa langsung, dia bersemangat, langsung ajak. Tapi kalau misalnya, kira-kira dia rada jaga-jaga nih, pelan-pelan. Oke, terima kasih Ibu. Mungkin teman-teman atau bapak-bapak yang lain boleh silakan. Mungkin bukan hanya sekedar pertanyaan, tapi bisa sharing apa yang kita dapat mungkin dari lingkungan, dari wilayah. Saya deh mau nanya, boleh Bu, Bu Francisca? Boleh Pak. Pak Thomas, banyakin ya pertanyaannya. Oke, saya mau nanya. Kalau udahan nanti nggak boleh nanya, kalau udahan Zoom. Oh iya. Ini saya mau nanya, kalau saya itu orangnya antisosial sebenarnya. Jadi saya bisa ansos. Saya senang ikut di PD gitu. Ikut aktivitasnya juga senang, tapi
begitu saya sepeda saya pengen cepet-cepet pulang gitu, maksudnya nggak suka berinteraksi gitu. Itu saya merasa nggak nyaman kalau udah selesai acara, maksudnya udah, biasa kan ada apa gitu lah, Ngobrol-ngobrol gitu iya ya. gitu. Saya malah merasa nggak nyaman gitu. Jadi malah pengen cepet-cepet pulang. Itu wajar atau apa gimana sih? Karena tadi, aduh saya panggilnya apa nih, Bapak, Bro, atau apa? Itu Ya, panggilnya bebas. Koko, Koko. Brother Koko. Thomas. Kalau Koko Thomas nggak mau bersosialisasi gitu, nggak mau ngobrol-ngobrol, nggak nyamannya tuh apa? Karena mungkin nggak bisa ngobrol, nggak tahu mesti ngomongin apa, atau mungkin apa ya, males aja gitu ngedengerin orang ngobrol-ngobrol nggak enak gitu. Atau mungkin karena maaf nih, karena saya juga pernah mengalami, karena saya kayaknya mereka begitu hebat sementara saya enggak gitu. Apa yang jadi? Kayaknya tiga-tiganya bisa semua itu. Tiga-tiga. Hal ini juga terjadi pada saya, Pak. Kok Thomas, saya juga bukan orang yang gampang sekali untuk begitu ketemu orang langsung bisa ngobrolnya kayak udah kenal lama gitu. Saya juga orangnya dulu saya pemalu. Kalau mau ngomong sama orang, saya takut. Gak berani. Nggak tahu takutnya apa, pokoknya kalau mau ngomong sama orang, untuk nyapa orang pun, walaupun udah ada di ujung nih, selamat pagi gitu yang gampang ya, selamat pagi, atau misalnya shalom gitu, atau di PD gitu ya, itu buat saya berat sekali, nggak tahu kenapa. Tapi perlahan sedikit demi sedikit Tuhan ubahkan saya lewat teman-teman, lewat persekutuan. Bapak Ibu di sini tahu kan Mami Chun? Kenal? Ada yang kenal Mami Chun? Iya, kenal. Tahu. Sering Tahu ya. dengar. Sering dengar. Pernah kasih firman di PD? Atau mungkin ada yang suka ikut persekutuannya atau ikut PA-nya? PA dari komunitas Thomas ada di Zoom setiap hari Senin jam 10 pagi. Nah, saya punya ibu rohani itu sungguh-sungguh kayak pecut buat saya. Kayak pecut. Artinya gini, saya kan panggilnya Mami. Enggak lah Mami, janganlah. Masa saya suruh doa? Enggak lah, enggak tahu mau doa apa, enggak bisa. Ngomongnya juga. Bisa, kata dia. Bisa. Udah lo, doa. Bisa, percaya sama gua. Bisa, kata dia. Jadi artinya saya dipaksa, dipecut. Sampai akhirnya saya bisa ngomong. Waktu saya mau, karena kita semua sama ya, diawali dengan murid dulu. Ikut dulu PA, ikut dulu komunitas Santo Thomas, kemudian saya mulai masuk di dalam kepengurusan. Sudah masuk dalam kepengurusan, Mami minta saya ikut bergabung dalam pewarta pengajar dari PPK. Karena saya diutus dari Santo Thomas. Di situ, ya ampun, saya sampai bilang gini, Mami, nggak salah, saya bilang. Nggak salah. Orang lain lebih banyak, saya juga pendiam. Nggak terlalu cerewet. Nggak salah nih. Kan orang lain banyak. Nggak, saya nggak mau. Udah, pokoknya lu nurut aja sama gua. Ikut, katanya. Perlahan-lahan saya diubahkan. Dan kemudian gini, Tuhan itu baik. Dia kirimkan orang yang jadi contoh kepada saya. Di sini ada sebentar. Ada teman PD saya, sudah keluar. Tadi saya bagikan juga link ini kepada teman PD saya. Ada teman PD saya, dia ketua PD daripada PD Tomang. PD Tomang karena saya parokinya Sleepy, Salvator, jadi PD-nya PD Tomang. Ketua PD saya itu
belakangan ini nih sejak pandemi saya jadi jalan pagi karena bosen juga di rumah. Jalan pagi karena rutenya sama, jadi saya bareng-bareng jalannya sama dia. Ya ketemu jalan, kalau nggak ketemu ya jalan sendiri-sendiri. Dan dia itu kenal nggak kenal, dia sapa orang itu. Dia angkat tangan, dia manggut. Selamat pagi, pagi. Waktu saya tanya, saya panggil dia Take. Take kenal. Oh itu suka jalan pagi. Di mana rumahnya? Nggak tahu saya. Saya sapa dia aja katanya. Tuhan kirimkan orang-orang yang mengajar saya untuk memampukan saya semakin hari mudah untuk menyapa orang. Saya takut, dulu saya takut kalau mau nyapa orang karena saya pernah ngalami semacam trauma. Jadi setiap kali saya mengajak ngomong sama orang lain, saya ditepis. Diem, gak usah ngomong-ngomong, diem, gak usah ngomong-ngomong. Dan itu membuat saya susah sekali untuk nyapa orang. Mungkin Ko Thomas bisa seperti saya ya, minta kepada Tuhan, Tuhan kirimkan orang-orang yang mengajar saya supaya saya bisa, saya percaya jauh di dalam lubuk hatinya Ko Thomas mau kan? Sebenarnya pengen ya bergaul, sebenarnya pengen dong ngobrol-ngobrol, nggak jadi ansos, nggak jadi antisosial. Itu juga merupakan satu kerinduan saya kalau melihat orang, aduh kayaknya enak gitu. Dan Tuhan juga sungguh baik, dia kirimkan satu orang teman hidup seumur hidup saya, suami saya, orangnya kalau saya bilang apa ya sebutnya grecek gitu. Grecek itu apa? Mudah bergaul. Gampang sekali bergaul dan lama-kelamaan karena saya hidup bersama-sama dengan dia bertahun-tahun, akhirnya saya kebawa-bawa. Dan saya percaya itu juga bukan satu kebetulan ya, tapi Tuhan memang sengaja kirimkan dia supaya mengubahkan saya. Itu. Oke. Oke ya, terima kasih. Sama-sama. Semoga nggak ansos ya. Iya. Jangan ansos. Iya, terima Ada kasih. lagi? Ada lagi? Enggak. Ada lagi mungkin? Atau mau sharing dengan saya ikut masuk ke komunitas apa, membuat saya bla bla bla, mungkin ada, atau malah membuat saya semakin bagaimana? Mungkin ada yang mau sharing lagi? Satu lagi sebelum kita akhiri. Iya, siapa yang mau sharing? Banyak sekali sharing-sharing perubahan-perubahan yang terjadi di antara kita. Kita sudah join di komunitas ya. Oke, siapa? Selamat malam. 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 Siapa nih? Ko Yoni ya? Siapa nih? Yudi Anggoro tuh dari Kaltim ya? Iya Pak. Maaf nih baru join Pak. Saya sih dulu sempat aktif juga di KMKS Pak, di Alfonsus Pak. Oh, puji Tuhan. Salam kenal. Iya. Sekarang saya lagi jauh nih Pak, jauh di Nun sana Pak. Iya. Saya hanya ingin sedikit sharing boleh ya? Boleh banget. Masa nggak boleh? Iya. Iya. Saya yang tadi menyambung yang dari Ko Thomas mengenai ansos ya. Saya juga dulu orang yang kurang care Pak. Ya kurang care lah sama kelompok kategorial. Saya sih sudah lama sih Katolik. Dulu zaman Mudika, tapi saya lebih seringnya ke saudara kita yang Protestan. Saya kurang lebih aktif baru tahun-tahun 96-an lah saya aktif. Di Mudika dulu ya, yang sekarang OMK.
Nah, saya juga sama sama Ko Thomas tadi. Jadi yang seperti dalam hidup ini tidak ada yang kebetulan ya. Semuanya itu sudah Tuhan atur gitu. Sampai akhirnya sebelum saya di Kaltim, saya menjabat sebagai ketua lingkungan. Jadi ada sesuatu hal yang menurut kita tidak bisa, tapi itu yang Tuhan mau. Jadi sesuatu hidup ini tidak ada yang kebetulan. Jadi semuanya udah Tuhan inginkan dalam hidup kita. Jadi tidak ada sesuatu yang kebetulan. Jadi waktu itu memang saya di-challenge gitu untuk jadi ketua lingkungan. Yang waktu itu saya aktif di KMKS. Jadi saya udah cukup lah aktif di situ gitu. Karena takutnya kan saya tidak bisa full lah untuk menjadi ketua lingkungan. Tapi dalam perjalanan saya dalam perjalanan pulang dari Pademangan ke Tanjung Priuk, saya berpikir apa tantangan ini saya ambil atau enggak. Tapi ya seperti berbisik lah Tuhan terhadap saya. Jadi ambil gitu. Karena pasti dalam sesuatu itu ada sesuatu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jadi kita nggak bisa hidup yang cuek sama keadaan kita, sama ego kita. Biasanya kalau kita di meditasi, itu akan timbul ego-ego itu ya, yang kita nggak mau care sama kehidupan sekeliling kita. Udahlah, gue hidup diri gue aja, sama keluarga gue gitu. Tapi enggak, Tuhan maunya kita hidup bersosialisasi, ada talenta-talenta yang harus kita berikan juga kepada orang lain. Itu yang Tuhan mau. Jadi ya saya sih bukan ini ya, cuman sharing aja. Cuman sharing dan bagi pengalaman aja. Jadi sesuatu hidup ini yang Tuhan atur hari ini, besok, lusa, ataupun tahun-tahun berikutnya, Tuhan udah atur. Jadi jangan kita hidup dengan ego kita, tapi kita minta hikmat. Jadi hidup ini kita hidup yang berguna lah. Berguna ya buat keluarga kita, juga buat orang lain yang ada di kehidupan kita masing-masing, entah itu di lingkungan, di dunia pekerjaan. Jadi kita harus juga menjadi garam untuk orang lain. Kalau hidup ini tidak seperti garam, udah hampa, apa artinya kita? Ya, saya hanya memberikan sharing aja untuk teman-teman di komunitas PDKK. Ya, itu aja. Jadi pengalaman saya. Jadi kita nggak bisa ego kita harus begini nggak bisa. Tapi kita harus minta hikmat. Pastilah semua orang itu Tuhan mau kita hidup berguna buat buat keluarga juga buat orang lain. Ya, saya rasa itu aja sharing dari saya. Sekali lagi, salam kenal yang belum kenal ya. Saya di sini yang kenal sama Cik Clara aja ya. Cik Clara tadi share di grup. Ya, kebetulan saya lagi ada waktu. Ya udah, saya join. Ya, terima kasih. Terima kasih sharingnya, Tuhan berkati. Tetap Boleh jadi ketua lingkungan ya, udah periode keberapa nih? Ya, kenapa? Udah periode keberapa, tahun keberapa? Oh, sekarang saya udah periode kedua nih. Nanti tanggal periode 3 tahun 2022 lagi terakhir. Ya, 2022 terakhir. Oh, 2022, tahun depan. Jadi ya, terakhir.
Periode kedua, tahun kedua jadinya ya sekarang Iya ya. benar. Ya. Puji Tuhan. Tetap semangat terus jadi ketua lingkungan, naik nanti jadi ketua wilayah, nanti naik jadi Depa. Iya. Pak Yudi, Oke. salam kenal juga dari kami PDKK Alphonsus Pademangan. Jangan hanya kenal sama Cik Lara, kita juga mau mengenal. Boleh nggak dinyalain, di onin videonya gitu? Ini Enggak, aku lagi di mes nih Bu. Nggak oh enak gitu, ah. lagi berada di Iya. Kalimantan apa gimana Pak? Iya. Oh luar biasa ya. Memang domisilinya di Kalimantan gitu? Sekarang? Enggak, kerja di sini Bu. Oh, oke. Kerja tapi jadi ketua lingkungan ya? Luar Iya biasa. makanya aku bagi-bagi sama wakil Bu. Oke, luar biasa. Tuhan Bagi-bagi sama berkati wakil. pelayanannya. Ya. Ya itu aja sih yang bisa saya sharing ya. Semua sama teman-teman semua. Ya itulah, jadi nggak ada sesuatu yang kebetulan. Kalau Tuhan mau ya kita nggak bisa nahan ego kita. Kita mungkin minta hikmat, apakah ini benar, apa enggak gitu. Kadang-kadang kan kita menahankan dengan ego kita. Ya kalau kita sering bermeditasi kita lebih, bukan saya promosi nih, kita lebih peka lah. Kita lebih peka, kita lebih tahu suara Tuhan untuk hidup kita gitu. Dengan keheningan. Ya saya rasa itu aja Ibu, Bapak dan teman-teman semua ya. Nanti kalau saya sempat lagi saya bisa join lagi. Ya, terima kasih. Iya. Terima kasih Kalimantan.